Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini mari kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama ambil ya dari Matius. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu, ambil daripada nats dari Matius 2. Kalau kemarin hari Minggu sore, malam candlelight, Sabtu sore kita ambil dari Lukas 2, ya. Tapi sekarang kita ambil dari Matius 2. Matius 2 tentang orang-orang Majus dari timur. Matius 2, semua sudah dapat. Saya sangat-sangat berharap supaya Natal ini benar-benar bisa menjadi berkat. Natal ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita tahu kebenaran kita bisa berubah, mindset kita bisa berubah, hati kita bisa berubah hanya melalui firman. Karena pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari sama-sama semua, saya tunggu semua sudah duduk. Manis ini di depan kosong. Silakan maju saja ke depan. Tidak usah dibukakan kursi dari belakang lagi. Di depan, ya oke, baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, oke, Matius 2. Nanti untuk anak-anak sekolah minggu di belakang, mungkin ada ibu guru satu bisa duduk, jaga mereka supaya mereka tidak lari kiri, lari kanan, dan konsentrasi kita bisa betul-betul mendengar firman. Oke, orang-orang Majus dari timur, Matius 2, ayatnya yang pertama. Saya akan membaca, berharap semua jemaat Tuhan juga ikut membaca di dalam hati. Nanti kalau saya bilang, ayo kita sama-sama baca. Indah sekali. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanyalah, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa-bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan? 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Jemaat sama-sama 1, 2, 3 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. 7 terus. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Oke, jemaat sama-sama 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujudlah menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini ada isi hati daripada Tuhan
Cuma dia memakai saya sebagai hambanya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau percaya betul-betul bahwa ini adalah isi hati daripada Tuhan, kita boleh mendengar. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, dan teristimewa melakukan di dalam kehidupannya. Nah, sore hari ini kita sama-sama mau mendengar apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Dari isi hati Tuhan ini memberitahukan tentang orang Majus. Orang Majus ini mereka dengar bahwa di Bethlehem ada satu bayi yang lahir untuk menyelamatkan dunia, seisi dunia ini. Tapi kita melihat orang Majus ini, mereka orang pintar. Mereka orang berduit. Mereka ini adalah orang yang punya pergaulan luas. Dan saya percaya mereka telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa di Bethlehem ini telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mau pergi mencari. Pergi cari. Nah, inilah kita melihat, tidak kelihatan. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Mereka hanya mendengar di Bethlehem, di Yerusalem sana, ada yang namanya Yesus Kristus lahir. Dia sebagai juru selamat. Ini orang-orang Majus. Mereka berusaha pergi. Dari mana nats itu kita tahu? Dari ayatnya yang pertama. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, ini yang saya berkata, orang Majus ini. Dari timur. Dikatakan mungkin kalau saat ini dari timur, dari Syria sana. Pergi ke Bethlehem. Betapa jauhnya. Kalau dulu kita sekolah, diajarkan kurang lebih perjalanan 2 tahun. Ya, 2 tahun mereka dalam perjalanan ini bukan memakai kendaraan, bukan memakai kapal, bukan memakai pesawat. Tapi mereka pergi memakai unta. Mungkin yang mereka tumpangi adalah unta. Nah, kita melihat perjalanan ini 2 tahun perjalanan. Kalau orang betul-betul orang bodoh, dah kira mau. Ngapain saya harus jalan selama 2 tahun dari timur pergi ke Yerusalem? 2 tahun perjalanan, mikir Bapak Ibu. Kita saja sekarang kalau bilang mau pergi ke Jakarta, berapa jam perjalanan? Kurang lebih 12 jam atau 11 jam, mikir, aduh jauhnya. Kita mau perjalanan, pergi ke daerah, perjalanan naik kapal kurang lebih 6 hari, aduh jauhnya. Barusan saudara Agus pulang ke kampungnya, perjalanan naik kapal 6 hari, 6 malam. Ya. Mama Dope berangkat hari Kamis sampai hari Kamis. 1 minggu perjalanan naik kapal. Mikir di atas kapal ini buat apa? Setiap hari bengong tok. Agus, kamu di atas kapal makan apa? Hanya makan nasi kucing saja Pak. Dengan super mie. Masa di atas kapal bayar mahal-mahal dikasih makan begitu? Ada makanan yang enak. Tetapi harus beli Pak. Jadi kami dijatakan hanya makan nasi kucing saja. Ibu Romla bilang apa? Enak-enak di Surabaya makan ayam goreng, makan ikan bakar, makan apa segala semua, tidak mau pergi naik kapal makan nasi kucing. Ya sudah, cepat pulang. Ibu Romla bilang, sampai di sini saya goreng sama kamu, makan ayam goreng. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini perjalanan orang kaya ini, orang Majus ini, orang pintar ini, ahli perbintangan. Karena untuk mencari keselamatan saja, memang butuh keselamatan itu.
dia harus korban apapun. Dia harus korban apapun. Seperti kita saat ini. Untuk mendapatkan keselamatan saja kita harus korban apapun. Nah, kita belajar terus, kita melihat. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Dia itu huruf besar. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Kalau zaman sekarang pakai GPS. Kita mau menuju kemana, semua dengan GPS. Langsung saja dengan GPS. Nanti dia akan tunjukkan. 100 meter lagi belok kiri. Kencang terus 400 meter lagi belok kanan. Dia sudah tunjukkan semua. Di mana yang ada macet disuruh putar ke jalan yang tidak macet. Tapi kita melihat ini dia pakai ilmu perbintangan. Dia bisa melihat. Oh ini ada di sini, ada di sini. Saya rasa Bapak Toga Sirait dulu sebagai nakoda dari kapal angkatan laut. Zaman dulu mungkin semua sudah pakai radar dan lain-lain. Tapi saya ingat 30 tahun lalu, 35 tahun, ya waktu saya kerja kapal, orang-orang saya semua juga masih jago bagian ilmu perbintangan. Mereka kami kasihkan kompas. Kamu berangkat dari Surabaya menuju ke timur. Mereka kita kasihkan kompas, tapi dia bilang, Pak, kompas ini biarkan saja. Kami sudah biasa, Pak, lihat bintang. Pelaut-pelaut yang pintar-pintar, kami sudah biasa lihat bintang. Kalau kita harapkan kompas terus, kalau kompas salah gimana? Kita lihat bintang. Pengalaman. Berarti mereka sudah diberikan pengertian. Wah, ini ilmu perbintangan. Mereka sudah dikasih. Sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan kasih kepada mereka ilmu perbintangan. Ya, itu kasih karunia. Waktu zaman itu belum ada yang belajar. Tidak ada sekolah belajar tentang ilmu perbintangan. Tidak ada. Tetapi Tuhan sudah kasih ya ilmu perbintangan. Saya melihat juga anak saya Andre. Setiap hari, ya betul dia sekolah dulu sekolah komputer. Tetapi Tuhan berikan dia keahlian. Keahlian apa? Sekarang TV ini kan banyak. Ya, sudah mati semua. Tidak bisa, harus pakai alat. Ya, harus pakai alat. Alat itu beli. Menurut Pak Toga Sirait bilang alat ini 350.000 kalau saya tidak salah. Ya, tetapi saya melihat saudara Andre ini dia bisa rombak sini, rombak sana, ini alat-alat yang ada dia bisa pasang. Tadi selesai ibadah, dia mulai duduk di Ibu Romla. Dia pasang di Ibu Romla. Selesai. Dia mulai pergi lagi di ruang tamu, dia pasang lagi. Karena semua sekarang TV-TV ini harus ada alat itu. Kalau beli alat itu ada 250.000, ada ini. Dan di setel. Dia masuk di kamar kami, dia masuk, semua dia bisa setel. Saya berpikir-pikir, dari mana engkau tahu ini? Ya, itu saya percaya, itu kepintaran yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, alat-alat kita semua sudah diatur sama dia. Ya, dari mana dia mengerti? Apakah dulu dia belajar? Tidak belajar. Ya, tapi bisa mengerti. Yang paling aneh, dia bisa pasang ini. Saya pikir-pikir, ini gimana cara dia bisa pasang, kok bisa nyala? Ngerti Bapak Ibu? Dia bisa pasang ini. Waduh, ini kabel ini dia bor ke dalam, terus dia satu persatu dia pasang. Saya pikir, oh no, ya, itu kepintaran yang Tuhan berikan. Sama ilmu perbintangan juga, ya, itu yang Tuhan berikan. Maka itu kita pakai benar-benar. Ini bukan promosi, tetapi ini kisah nyata. Saya kemarin waktu saya khotbah, sebelum khotbah. Ini kaki saya ini jaram semua nih. Sakit terus sampai di sini. Semua sakit semua. Aduh, tapi ya namanya mau khotbah minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Tolong Tuhan, aduh sakit. Selesai ibadah, saya duduk sudah di belakang. Waktu saya duduk di belakang, Ivon tanya, kenapa Om? Saya duduk dengan Ivon berbicara. Aduh, Durfon tidak kuat bangun saya. Kenapa Om? Sakit ini semua kaki.
Sakit betul-betul. Waduh, gimana ini? Bingung saya. Tapi waktu itu Tuhan berikan hikmat kepada saudara Ivon. Saya keluar dulu Ivon, saya dah kuat, saya bilang. Saya keluar, jalan Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Dah tahu Tuhan suruh sama saya kembali lagi. Saya kembali ke sini. Kembali ke sini, Ivon sudah geret saudara Leoni. Geret sama saudara Leoni, tarik Leoni ke sini. Leon, ini Bapak Gembala lagi sakit, kaki gini-gini. Leoni bilang, tanya, kenapa? Ada apa? Ya, tanya dia, ada apa? Sakitnya bagaimana? Saya langsung bilang, Leon, sakit Leon. Gimana ini? Kapan? Wah, kalau besok saya tidak bisa. Soalnya saya mau kirim-kirim makanan. Tetapi saya habis kirim-kirim makanan, saya bisa tangani. Waduh, besok. Leoni ngomong sama saya, gimana kalau malam ini? Ya, saya langsung jadi malam ini. Benar Bapak Ibu. Ini bukan promosi, tetapi itu betul. Ya, apa yang terjadi? Saya di situ, dia pegang. Wah, ini angin. Ini angin, ini angin, ini angin, ceret, ceret, ceret. Yang tangan saya sakit, jaram semua. Ya saya hanya sakit, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi dipegang sama dia, dia tarik semua, anginnya dikeluarkan. Semua. Sesudah itu malam kurang lebih jam 10:30 malam, sudah selesai. Dikasihkan saya minum, waktu saya tidur, aduh kok sakit. Aduh sakit. Saya pikir percuma juga, sama saja. Dipijit juga sakit. Tapi Leoni bilang tidur dulu. Habis tidur, selesai tidur, baru bangun nanti sembuh. Benar Bapak Ibu. Saya tidur, habis selesai tidur saya bangun. Saya merasa lagi kok sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sakit lagi. Saya percaya, saya bilang ini Leoni, kamu ini diberikan kepada Tuhan. Manfaatkan ini. Kau tidak usah pusing. Kau panggil saja orang, ya orang yang mau dan pernah kamu pegang. Kamu bilang kamu tentukan saja 1 jam, 100.000. Kalau orang-orang berduit daripada dia sakit dia mau saja. 100.000, 3 jam, 300.000, 5 jam, 500.000. 1 hari dicetak 1 juta. Itu pemberian Tuhan. Tuhan berikan, kita karyakan. Tapi kalau bilang terlalu mahal, oke, saya berikan dengan cuma-cuma, dengan dengan cuma-cuma. Bisa juga, tidak apa-apa. Nanti Tuhan bisa gantikan dari tempat yang lain. Ingat tadi pagi saudara Alex saksi. Saya melakukan untuk Tuhan. Saya hitung-hitung dalam 1 tahun saya khotbah 25 kali. Saya berusaha kalau saya khotbah itu saya harus khotbah yang bagus. Saya harus cari semua supaya orang mengerti. Dan dia mulai bikin. Kalau kita kerja di Surabaya, 1 bulan paling gaji berapa? 10 juta, oke ditambah. Jakarta mungkin 15 juta. Singapura mungkin 20 juta, saya tambahkan lagi. Amerika mungkin 50 juta. Sebagai kedudukan yang tinggi. Tapi saya ini dalam 1 tahun, saya bisa mendapatkan uang sekian banyak. Karena apa? Saya lakukan semua untuk Tuhan dengan baik. Sama juga saya bilang, dikaryakan semua ini. Mungkin bisa menolong orang dan lain-lain. Sehingga saya tadi bicara sama Pak Daniel. Sekarang Pak Daniel dengar. Pak Daniel, tadi saya sudah bicara sama Leoni. Saya berbicara sama Pak Daniel. Pak Daniel, saya bilang, saya kemarin sakit. Saya dikeluarkan angin semua sama Leoni. Dengan dia pijat segala semua. Sekarang sudah enak. Pak Daniel mau. Dia langsung jawab, mau Pak. Mau Pak. Masa Leoni lupa sama saya? Mau Pak. Masa Leoni lupa sama saya? Saya langsung hubungi Leoni tadi. Leoni bilang, aduh mohon maaf. Saya tidak bisa. Pak Daniel bilang, cek mentoloi Leoni, kau dah mau tolong saya. Tapi Mak Cu bilang, tidak bisa, harus tolong. Kenapa? Leoni mau pergi ke Banyuwangi berlibur dengan keluarga. Jadi tidak bisa sebentar malam. Tapi Leoni berjanji, saya pulang, saya siap untuk melakukan ini. Apalagi untuk Bapak Daniel. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita berbicara sekarang ini orang Majus. Diberikan kepada Tuhan kepintaran bisa melihat bintang.
Bayangkan selama 2 tahun perjalanan hanya melihat bintang saja. Di mana itu Bethlehem? Di mana itu Bethlehem? Atau di mana itu Yerusalem? Oh Yerusalem, kota mulia, di mana? Hanya melalui bintang. Hebat ya. Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia berikan kepintaran kepada kita. Karyakan terus kepintaran ini. Kita juga yang diberikan suara, yang bisa nyanyi. Karyakan terus nyanyi, karyakan terus nyanyi, karyakan terus nyanyi. Untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya hidup kita itu pasti disertai Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu dalam perjalanan ke sana, apa yang didengar oleh siapa? Oleh Herodes. Ini Herodes ini sama dengan Firaun. Kalau orang bilang dia ini seperti setan. Ya. Pada waktu itu Herodes yang sementara menjadi pemimpin, menjadi raja. Tidak ada orang yang lebih daripada dia. Karena dia dengar di Yerusalem itu ada seorang anak yang lahir. Jatuh Andre punya ini. Ya. Ada yang lahir di situ. Dia sebagai seorang raja, Herodes merasakan disaingi, ditandingi. Itu loh orang, kalau tidak mau disaingi atau tidak mau ditandingi, ya dia berusaha, dia mau membunuh. Dia perintahkan, panggil orang-orang Majus ini, tanya mereka di mana. Suruh mereka pergi. Kalau mereka sudah dapat, kasih tahu kepada mereka saya mau pergi ke sana juga, saya mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Ini akal jeleknya daripada Herodes. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan kita jadi Herodes. Jangan kita jadi Firaun yang menghalang orang datang kepada Tuhan. Yang tidak mau disaingi. Tuhan kita Yesus Kristus oleh Bapaknya kirim ke dunia. Bukan menyaingi Herodes. Ada apa? Orang bilang, kecil itu Herodes, tidak ada apa-apa. Ada apa itu Firaun? Kecil. Dia datang dikhususkan untuk menyelamatkan kita. Tapi mereka berusaha mau mencegah. Mau membunuh. Berapa banyak orang mau mencegah, mau membunuh, mau menghancurkan. Tapi mana bisa. Rasul Paulus katakan pada jemaat di Roma, kalau aku di pihak engkau, siapa melawannya? Bahkan Allah juga berbicara kepada Musa, Musa engkau di belakang, aku di depan. Kau duduk diam, aku melawan mereka. Tapi kita melihat Herodes, dia berusaha. Apa yang terjadi? Orang Majus ini terus jalan. Nah, sampailah sudah dekat mereka lihat bintang. Waktu mereka melihat bintang, maka bersukacitalah begitu luar biasa. Kita lihat di dalam ayatnya ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku juga datang menyembah dia. Ini kata Herodes. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika orang Majus itu melihat bintang, sangat bersukacitalah mereka. Kadang kita melihat sesuatu, wah sukacita. Ini sukacita abadi. Melihat bintang sangat bersukacita. Karena apa? Disitulah tempatnya Yesus. Sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kalau mendengar kabar-kabar yang senang, kan senang, sukacita. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan.
Saya dengar, saya senang sekali. Kita juga berdoa, anak kita, Atalia, saya kepingin terus berbicara. Saya mau terima kasih sama Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Katanya waktu cek, aduh, dia kan kepingin supaya bisa mendapatkan keturunan. Tuhan berikan anak. Ya. Dia kepingin pasti papanya kepingin. Papa mertuanya kepingin. Mamanya, Mama Fung kepingin. Dan juga Papa Agus kepingin. Siapa tidak kepingin cucu? Coba lihat Lemuel di sana. Saya lihat tadi Lemuel duduk di belakang. Dia mulai pasang kepala. Dia taruh kepala di atas. Dia taruh begini. Dengan masker. Saya mau ambil air. Saya mau tetes sama dia. Tetes. Tapi dia tenang saja. Begini saja. Yang penting dia nikmati. Ya Papa aku sudah lihat. Saya punya cucu macam begini. Ini pasti juga kepingin. Tapi disitulah Atalia. Kita juga kepingin. Kepingin sekali supaya jemaat-jemaat ini yang menikah, mereka semua bisa mendapatkan keturunan-keturunan yang baik-baik. Semua yang diberkati Tuhan. Dan kita melihat dia berusaha terus cek. Aduh, belum. Tunggu lagi. Bulan depan. Cek, belum. Ini satu pekerjaan nunggu ini paling susah. Aduh lagi, belum. Ya mungkin suaminya pikir, sudah biarkan saja. Untung suaminya ibaratnya rohaninya bagus. Ada waktunya, gak usah biarkan saja. Sudahlah tenang, sudah. Tapi kan gak bisa. Namanya ibu nanti, namanya istri pasti kepingin. Ya, tapi pada waktu dicek. Tidak ada berpikir apa-apa. Satu saat sakit dan lain-lain, dia coba lagi ambil cek. Dia cek, waktu dia cek, katanya ini cerita. Waktu dia cek, mungkin dia belum cerita sama papanya, biar saya yang cerita. Saya cerita sama jemaat juga, kalau kita mendapatkan kabar berita, yang ini, kan senang, sukacita. Waktu dicek lagi, kok tanda 2 katanya. Tidak mungkin. Sampai dicek katanya sampai 5 kali. Habis itu, 5 kali, betul ya tadi ya? 5 kali dicek. Plus 2. Kok plus 2? Plus 2. Di situ juga masih belum percaya. Coba beli, omong sama suaminya. Kau beli alat tesnya yang istimewa. Pergilah suami sambil siul-siul. Pergi ke apotek. Beli yang teristimewa. Dikasih. Berapa ini? Mahal. Dah apa-apa. Beli saja. Dicek lagi. Kok tanda 2. Diulangi lagi. Kok tanda 2. Habis 5 lagi. Sukacita apa tidak? Pasti sukacita. Yang dia lapor dulu sama siapa? Suaminya sudah tahu. Ya, yang dia lapor pasti lapor sama Mama Fung. Puji Tuhan, Puji Tuhan, Puji Tuhan, Puji Tuhan, Ini sudah tanda 2 ini, garis 2. Mamanya bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dia tidak lapor sama Bapak Gembala. Tapi kalau ada apa-apa dia lapor sama Bapak Gembala. Bapak Gembala main naik di sini, pegang dia punya kepala. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sedang di Singer, saya sudah naik, tiba-tiba Tuhan bilang, kau pergi sini, pegang kepalanya dia. Kau hamil, kau hamil, kau hamil. Nah, disinilah kita melihat ada berita sukacita. Berita sukacita. Dan saya percaya. Saya tanya kepada mamanya. Ibu Fung, benar Pak, berita sukacita. Kita semua jemaat ini pasti berita sukacita. Tadi sudah dikatakan, kalau anak laki dinamakan Yusuf. Wah, kan khotbah tadi pagi. Ya. Bapak besarnya yang khotbah. Kalau laki dikasih namanya Yusuf, anak yang tulus, anak yang diberkati Tuhan. Saya dengar Yusuf, oh iya bagus juga ya. Kalau anak perempuan memang Bapak Gembala sudah kasih nama dari dulu sebelum menikah. Saya sudah kasih nama, kalau anak perempuan kasih nama Wilhelmina.
Itu nama Ambon sana, nama orang Timur. Atau nama Helena, nama orang Barat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita sukacita. Tetapi yang sekarang kita mau berbicara ini tentang sukacita apa? Waktu bintang itu mereka lihat, hati mereka langsung spontan. Langsung ada roh sukacita itu turun kepada mereka. Kenapa? Yesus Kristus yang lahir di Betlehem ada di situ. Nah kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus ini orang yang pintar, orang yang kaya tetapi punya satu kerendahan hati. Orang kalau mau sukses, dia harus kuncinya satu, punya kerendahan hati. Tadi kita belajar tentang Yusuf. Yusuf itu punya kerendahan hati. Mereka datang sujud. Ya, mereka datang sujud. Pasti Bapak di surga senang sekali. Kemarin Ibu Karto atau Ibu Cu cerita. Almarhum dulu suaminya paling disayang oleh papanya daripada Ibu Cu. Kenapa? Waktu Pak Karto pergi di rumahnya Ibu Cu, dia sopan sekali. Memang Pak Karto sopan orangnya dan neko-neko. Ketemu sama papanya Ibu Cu, ya, papanya Ibu Cu. Langsung waktu dia ketemu, dia langsung pai. Wah, orang tua kalau begitu, dihormati, dihargai, senang, pasti senang. Langsung disetujui. Cu, ini Hao Haisu. Ini orang baik. Kamu sama dia. 1 bulan lamar. 2 bulan menikah. Ya. Karena apa? Dia punya kerendahan hati. Yang kita berbicara ini orang Majus ini. Dia datang waktu dia masuk. Dia melihat bayi daripada Yesus. Dia tahu. Dia sujud. Dia menyembah. Katanya Herodes, kamu pergi kasih tahu. Kalau ketemu, saya juga mau pergi ke sana. Mau apa? Mau menyembah. Bukan menyembah, dia mau datang ke situ, dia mau bunuh. Dia mau bunuh, itu jahatnya. Kita tidak boleh seperti Herodes. Ya, mau membunuh orang-orang yang dipilih Tuhan. Mau membunuh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya senantiasa berbicara. Banyak orang berkata, apakah pekerjaan Tuhan ini masih bisa jalan? Urusan dapur-dapur panti asuhan masih bisa jalan? Kalau saya tidak ada masih bisa jalan? Itu kan orang sombong. Gereja itu masih bisa jalan? Tapi waktu didengar, oh sekarang gereja sedang dibuat ini, sedang kaget. Dari mana ya uangnya ya? Dari mana uangnya ya? Itu orang sombong. Orang sombong. Masa masih bisa jalan? Dapur itu masih jalan. Panti asuhan itu masih jalan. Uang dari mana ya? Uang saya tidak pernah ikut, saya tidak pernah drop. Kok bisa jalan ya? Bapak Ibu, tadi pagi firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan. Kita harus andalkan Dia Tuhan sebagai juru selamat yang kita sembah ini. Kalau kita andalkan kekuatan kita kan terbatas. Andalkan manusia, manusia terbatas. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan tidak terbatas. Dia tidak terbatas, dia senantiasa mengulurkan tangan. Matius 11 ayat 28, marilah hai anakku, ayo datang, kamu yang dalam keadaan susah, ayo datang. Dia senantiasa mengulurkan tangan. Kalau manusia kita datang sama dia 1 kali, 2 kali, dia sudah tidak mau lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia datang menyembah. Dia datang menyembah, dia bawa apa? Dia keluarkan harta bendanya. Banyak loh itu harta benda. Kalau kita mau belajar ya, yang di dalam cerita-cerita ini banyak sekali harta. Apa yang dia bawa?
1 emas. Ya, saya hanya khotbah emas, kemenyan, dan mur. Dia hanya datang membawa emas. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu apa itu emas. Emas itu bisa menceritakan arti rohani, kesucian, kebenaran. Emas juga bisa menceritakan kekayaan. Orang yang kaya itu pasti pegang emas. Coba kita lihat akhir-akhir ini, orang-orang kaya. Paling yang mereka pegang apa? Uang dolar. Tapi dolar mereka melihat mungkin di Amerika dengan Cina lagi ada kurang begitu enak. Juga takut, ya bisa juga nanti naik turun, tapi kebanyakan naik. Banyak orang pegang dolar. Tapi juga yang paling mereka pegang itu emas. Kalau emas itu kapan-kapan saja bisa dijadikan duit. Dolar kapan-kapan saja bisa dijadikan duit. Jadi emas yang mereka pegang. Tentu itu orang kaya, dia datang mempersembahkan emas. Ya, marilah. Kita kalau datang kepada Tuhan, yang kita bawa, jangan kita tangan kosong. Kita bawa hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, yang murni. Jangan kasih emas-emas yang palsu. Kasih emas-emas yang murni. Jangan kasih yang salah-salah, kasih yang benar. Saya tidak berbicara tentang uang. Tapi mari yang Tuhan minta, hati ini kita datang, kita bawa kasih sama Tuhan. Sore hari ini kita datang sama Tuhan, kita bawa apa? Ya, bawa hati ini kepada Dia. Bahwa kita mengasihi Dia. Bahwa kita mengasihi Dia. Jangan kita bawa yang lain, kita bawa hati yang bersih kepada Dia. Tadi saya ada sempat korek. Di dalam Roma 12, Rasul Paulus katakan Roma 12 ayat 1. Kita datang mempersembahkan. Persembahan apa kita melihat? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan bawa persembahan tubuh kita yang sudah mati. Yang masih hidup ini. Ya, yang masih berkenan sama Tuhan, bawa ini. Jangan bawa yang salah. Persembahan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bawa itu yang Tuhan minta. Jangan bawa yang lain. Ibu Andreas tadi datang agak terlambat. Saya tahu. Dia terlambat karena apa? Hari ini dikatakan Ibu Andreas ini banyak tugas. Orang bilang, hari ini jangan ganggu Ibu Andreas. Hari ini jangan ganggu ibunya. Karena mereka lagi masak terus. Tadi Ibu Andreas pulang itu bawa ikan. Ya, ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan macam-macam. Ya, bukan ikan yang pergi beli di pabean, tidak. Ikan yang dari Laut Banda punya. Dibawa. Bu Andreas mau dibikin apa ini? Saya akan bikin rica-rica. Ivon langsung teriak, Bu, asam manis Bu. Ya. Kalau ikan yang dari sini punya, dibikin rica-rica, itu ikan anyep. Kalau ikan yang dari sana punya, laut biru yang dalam, makan itu persis kepiting. Ibu Andreas lagi betul-betul sibuk, dia masuk, dia terlambat. Bukan hanya itu saja, kita melihat tadi, dia persembahkan hidupnya, dia jahit ini baju-baju. Betul ya, ini Ibu Andreas yang jahit. Dia jahit baju-baju ini. Dibayar enggak? Dibayar enggak? Bayar. Bayar ya. Kamu bayar enggak? Bayar. Berapa bayarnya? Hah? Bu Andreas bilang enggak bayar gitu loh. Ya enggak apa-apa, sekedarnya. Hanya diberi. Dia harus, kita melihat sekarang lagi, singer semua pakai baju merah. Datang mempersembahkan. Ya, saya ingat, tadi saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan. Mereka katakan, mereka punya gereja. Semua singer-singer, apa-apa segala semua, pakaian-pakaian mereka sendiri yang siapkan.
Saya bilang bukan gereja yang siap, tidak. Dia bilang, kita ajarkan kepada pelayan-pelayan ini, mereka juga mau mempersembahkan yang baik. Mereka siapkan semua. Sebab kalau kita berbuat yang baik macam begitu, kita ingat namanya Dorcas, kita ingat namanya Tabita. Ya. Pada waktu dia sakit, boleh dikatakan sudah meninggal. Tapi di situ Tuhan ingat bahwa Dorcas ini waktu dia meninggal, banyak janda-janda datang, banyak ini. Karena apa? Pada waktu dia hidup, dia suka mempersembahkan ya, pakaian-pakaian dan lain. Tuhan ingat. Tuhan tolong kepada dia. Mempersembahkan. Ya, seperti Ibu Andreas, dia boleh datang terlambat, tetapi karena dia begitu banyak yang harus dia kerjakan. Saya percaya Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan. Ibunya juga ada tugas seperti itu. Ibu Retno. Dan lain-lain Bapak Ibu yang lain. Yang sudah lakukan semua ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan yang baik untuk dia. Jangan kita pakai persembahan yang cacat. Jangan, kita berikan yang terbaik. Bukan hanya bilang persembahan berikan yang terbaik. Tidak. Ya kalau memang kita ada berikan yang terbaik tidak apa-apa. Kalau tidak ada mau dibuat apa? Kan Tuhan bisa dengan cara yang lain. Tapi yang kedua kita melihat kemenyan. Kemenyan itu seperti dupa. Ya dia dupa itu. Kalau dari leluhur kita pergi sembahyang. Di situ wangi kemenyan. Dibakar itu wangi semua. Wangi semua. Ya. Mungkin juga mereka pakai seperti itu. Tetapi yang sekarang ini hidup kita menjadi harum. Sekali lagi hidup kita ini menjadi harum. Kita datang kepada Tuhan, hidup kita ini menjadi harum. Bawa kemenyan. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Bagaimana sekarang kita datang kepada Tuhan, hidup kita ini bagaimana? Menjadi gelap? Tidak bisa menjadi berkat? Di luar hidupnya kegelapan toh. Hidup penuh dengan kepahitan. Kita datang sama Tuhan. Tuhan mau dengar? Tidak. Tuhan tidak akan dengar. Seruan-seruan kita Tuhan tidak akan dengar. Maka itu kita berusaha. Ikut Tuhan itu. Harus jadi harum. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi terang. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang paling penting. Pak, bagaimana caranya Pak? Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengar ini firman Tuhan. Renungkan baik-baik. Dan kita tanya kita punya diri sendiri. Selama 1 tahun ini kita pernah berbuat apa? Apa yang bisa kita menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ayolah pakai hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah kita omong uang dulu. Tidak usah. Saya tadi malam waktu saya sembuh. Tadi pagi waktu saya sembuh. Saya jalan. Saya langsung pikir tentang Leoni. Iya Tuhan ya. Seandainya Engkau tidak izinkan Leoni. Yang istilahnya keluarkan angin semua yang ada di dalam badan saya. Betapa sakitnya sekarang ini. Aduh sakit. Berarti saya harus lari ke dokter. Saya harus lari kemana sakit. Betapa sakit. Oke ke dokter keluar uang tidak apa-apa. Tetapi sakitnya yang tidak bisa. Saya berpikir iya ya. Saya ingat kebaikannya. Iya ya. Leoni ini ya. Dia baik ya. Dia buat sama saya. Dia bisa sembuhkan saya. Dan dia bisa tolong saya. Aduh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingat. Maka itu kita jadi orang harus tahu kebaikan orang. Saya ingat. Seandainya waktu itu saya belum ditolong. Saya masih tetap sakit. Betapa sengsaranya. 1 malam tidak bisa tidur. Tidur begini tangan. Aduh. Begini aduh. Kaki angkat aduh. Semua aduh. Mohon maaf pakai celana setengah mati. Tapi dia tolong. Saya ingat itu. Kita belajar jadi manusia. Jangan lupa kebaikan orang. Banyak orang itu kebaikan orang dia lupa.
Dia tidak mau tahu. Dia masa bodoh. Dia genggong. Ya, engkau yang berbuat baik sama saya, sudah kau berbuat baik. Tapi saya tidak pernah tahu berterima kasih. Orang-orang seperti begini mana bisa berhasil. Masa bisa berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 2. Kemarin kita ada baca. Lukas 2. Lukas 2 tolong dikeluarkan ayat 14. Lukas 2 ayat ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita ini mau memuji, memuliakan Tuhan, mendapatkan sukacita daripada Tuhan, Tuhan bilang, yaitu orang-orang yang berkenan kepada kita. Kalau kita sudah dibuat yang baik, kita sudah ditolong yang baik, kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Kita ini bukan manusia lagi. Coba kita lihat, sekarang kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Sekarang ini kita memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kita. Seandainya dia tidak lahir untuk kita, ini kita jadi apa sekarang? Dosa kita ini penuh, dunia ini penuh dengan kegelapan. Justru dia yang datang terang ini, menerangi kegelapan yang ada. Kita harus bisa berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Apa yang bisa saya balas? Apa yang bisa saya balas? Saya berani berbicara dari mimbar kepada saudara. Siapa namanya? Ponaan Ivon? Lupa lagi saya. Karena jarang saya kontak. Siapa namanya? Hani. Ya. Hani harus berterima kasih kepada Om Hengki. Hani harus berterima kasih kepada Tante Ivon. Karena apa? Datang dari Sangir ke Surabaya. Pertama kali datang dari Sangir ke Surabaya. Tinggal di mana? Pasti tinggal di Om Hengki, di Kak Ivon. Diatur yang baik, diberikan tidur yang baik, makan yang baik, segala semua. Apa ditagih? Tidak. Sekarang Hani sudah badannya sudah bagus, besar. Istrinya, anak-anak sudah besar semua. Sudah bisa cari uang. Saya dengar katanya bulan 1 ini mau pergi ke Kalimantan, mau kerja di tambang batu bara. Ya saya berdoa, kalau sudah kerja di tambang batu bara, sudah berhasil, ingat, jangan lupa bukan uangnya kamu, tetapi kamu harus tahu kebaikan daripada Om Hengki. Kebaikan daripada Tante Ivon, itu dulu. Kalau kamu bisa seperti itu luar biasa. Sekarang kamu punya istri, istri juga harus mendukung kepada Hani. Hani ingat kebaikan Om Hengki, ingat kebaikan Kak Ivon. Jangan lupa ingat kebaikan Pak Tulus. Iya kan? Di belakang teriak haleluya, itu betul. Ini kan ajaran yang baik. Berapa banyak orang dah tahu kebaikan orang. Dia cepat berbalik. Padahal ada pepatah, kacang jangan lupa kulitnya. Berapa banyak orang kacang lupa kulit. Tuhan Yesus pertaruhkan nyawanya untuk kita. Tapi kita lupa sama Tuhan. Tuhan itu kita kasihkan nomor 2. Tuhan kita kasih nomor 3. Tuhan kita kasih nomor 4. Kita lupa sama Tuhan. Jangan. Meskipun Tuhan yang kita lihat itu, kita tidak lihat. Tapi kan kita percaya, jangan kita lupa sama Dia. Apa yang kita bisa buat sekarang kita buat. Pakai hidup ini bisa menjadi berkat. Jangan. Tapi dunia ini, manusia sekarang lupa. Nanti saya akan tambahkan lagi. Akan cerita ada satu kesaksian. Jangan kita lupa. Jadilah hidup ini terang. Jangan sampai tidak terang. Jadilah terang. Yang terakhir. Kok cepat Pak? Ya memang cepat, saya sudah ngomong. Ya. Sekarang Tuhan sudah pesan.
paling lama 2,5 jam pagi. Sore 2 jamku lebih sedikit sudah selesai. Pak, kenapa masih begini? Karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak akan mau. Kita melihat akhirnya apa yang kita berbicara yang ketiga, mur. Mur itu tanaman yang pahit. Ya, itu bergetar. Kalau kita makan itu rasanya pahit. Pahit betul-betul. Tapi kita ikut Tuhan. Ya, harus kita mau. Menjadi pengikut Kristus harus apa? Menyangkal dan pikul salib setiap hari. Kita harus jalankan itu. Ini tidak gampang. Seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia. Dia yang kaya korban menjadi orang yang miskin. Kita yang miskin kita jadi kaya. Tapi dia harus menerima semua itu. Sehingga apa yang mereka katakan? Lepas Barabas yang jahat itu. Salibkan Yesus. Yesus sudah datang berbuat baik untuk kita. Korban untuk kita. Tetapi kita melihat, kita balas sama Yesus. Kita salibkan dia lagi. Memang Yesus harus disalibkan. Tapi kan waktu itu manusia kan tidak tahu. Jadi mereka tidak pernah membalas kebaikannya Yesus. Mereka balas dengan kejahatan. Kita juga jadi anak-anak Tuhan. Mengikuti Tuhan harus mengalami seperti itu juga. Bukan enak-enak saja. Apa yang engkau perbuat semua itu, jangan kau harapkan dia balas sama kamu yang baik. Malah nanti dia akan balas yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan sudah pesan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Buat terus yang baik, buat terus yang baik. Itu yang paling tidak gampang. Tidak gampang. Saya sebagai seorang gembala 30 lebih tahun. Senantiasa saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Mohon maaf. Tuhan izinkan semua yang datang di sini kan bukan orang atas. Tuhan izinkan semua dalam posisi susah. Sekali lagi, Tuhan izinkan semua datang dalam posisi susah. Waktu mereka datang posisi susah, kita bimbing mereka. Kita jaga mereka. Kita tolong mereka. Tapi pada waktu mereka sudah naik, ada di atas, mereka lupa. Kalau lupa saja kan tidak apa-apa. Tapi mereka mulai berfitnah, mereka mulai berkata-kata yang tidak-tidak. Selama 30 tahun, mulai dari Perak Timur, saya mengalami terus seperti itu. Yang datang itu tidak ada orang-orang yang istilahnya ada di atas. Semua yang datang itu Tuhan izinkan semua ada di dalam garis bawah. Tapi di sini Bapak Ibu, saya harus lakukan. Saya harus tolong kepada mereka. Tolongnya bagaimana? Ada satu kesaksian. Orang ini datang. Rumahnya semua akan disita sama bank. Ya, hutangnya begitu banyak. Tapi waktu dia ketemu kepada saya sudah punya pengalaman. Tuhan sudah ajarkan saya seperti itu. Jadi saya harus tolong kepada dia. Bagaimana cara menangani orang yang rumahnya mau disita? Yang mau nyita siapa? Bank. Bagaimana caranya? Tapi saya diizinkan Tuhan mengerti. Saya tahu, oh ini caranya. Saya tolong dia. Saya berbicara kepada kepala bank dan lain-lain. Bla 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 bla, tertolong. Tapi waktu mau disita tidak bisa disita. Rumah itu harus dijual. Bagaimana cara rumahnya harus dijual? Ya. Tapi untung Tuhan berikan kepada saya ada pengalaman-pengalaman dan kenal teman-teman untuk apa? Bisa menjual rumah itu. Saya atur untuk menjual. Sesudah jual itu bagaimana cara untuk menutupnya? Bagaimana bunga-bunga yang tinggi semua? Bagaimana untuk potong sehingga masih uang itu bisa kembali. Tapi mereka tidak punya rumah. Saya mesti atur mereka lagi, kamu harus punya rumah ini. Dan lain-lain segala semua. Banyak yang kami buat. Apalagi
Banyak cerita-cerita. Mulai dari A sampai Z. Itu namanya kita berbuatlah yang baik. Ada orang yang sudah polisi sudah mau tangkap. Besok kalau kau tidak selesaikan, besok engkau juga akan masuk. Datang kepada saya pada posisi susah, menangis. Kita berikan mereka solusi, kita berikan jalan keluar, kita ada di depan untuk menolong. Kan pasti ditolong, manusia kan pasti sudah baik. Ya kan? Sudah tolong mereka sudah jadi. Waktu sudah jadi mereka lupa. Sudah jadi mereka lupa. Ini loh yang paling berbahaya. Bukan lupa minta supaya kirim sama saya nasi kebuli yang tadi pagi itu, tidak. Istri saya bilang jangan kamu makan itu, tekanan darah nanti tinggi. Tapi mereka lupa. Saya tidak minta yang lain-lain. Tapi saya hanya minta kamu bisa berbuatlah yang baik. Mereka lupa. Sudah ditolong banyak, mereka lupa. Itulah manusia. Maka itu saya bilang ini firman Tuhan yang mengajarkan kita. Kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau orang itu ingat kebaikan Tuhan, itu dia akan jadi. Tapi kalau manusia sudah tidak ingat kebaikan Tuhan lagi, bahasa Mandarin bilang, Wan mian mucing, ada masalah langsung balik muka. Dendam sudah. Dia tidak pernah ingat kebaikan orang. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan, ya, kita harus senantiasa berbuat baik. Dia berbuat jahat, kita terus berbuat baik. Dia berbuat jahat, kita terus berbuat baik. Maka itu tadi dikatakan more, sakit. Sakit itu. Tapi waktu kita sakit, kita tidak boleh marah. Kita diam saja. Nanti urusan-urusan Tuhan. Rasanya sakit. Itu adalah serangan-serangan yang begitu luar biasa. Kita sudah tolong, bukan terima kasih. Dia dari belakang, dia pukul lagi sama kita. Seperti Tuhan Yesus. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus itu terang-terangan. Yesus hanya diam saja. Saya tadi pagi, saya kan punya pergumulan kan banyak. Cuma kan saya bawa dalam doa. Ada apa saya bawa dalam doa. Pagi-pagi saya jalan. Maka itu tadi Andre ngomong sama saya, Papa, kalau tanggal 1 itu, Papa kenapa mesti bikin tanggal jam 6, Pak? Orang itu masih mengantuk, Pak. Ya, saya bilang saya tahu. Bikin jam 7, Pak. Jadi supaya mereka dah ngantuk. Saya bilang memang betul mereka ngantuk, yang susah saya bilang. Karena saya ini jam 4 pagi, saya sudah bangun. Bukan bangun dari tidur, selesai doa. Tapi selesai doa, saya ganti baju, celana pendek, saya keluar. Saya keluar, saya doa. Saya keluar kemana-mana putar, saya putarin gereja, saya doa terus. Masa saya doa sampai 6:30? Ya, jalan terus kayak orang apa begitu. Saya sudah bangun. Ya sudahlah, saya bilang. Jadi Papa mau minta jam berapa? Saya bilang kalau bisa jam 6. Sekalian dengan perjamuan kudus. Itu namanya kita mau berkorban. Pak, orang masih tidur katanya. Loh kalau mau itu kita lihat orang Majus. 2 tahun perjalanan. Kayak Ibu Cu bilang kemarin. Dia lihat Leoni sedang keluarkan angin yang ada kepada saya. Dia bilang teruskan, dia bilang. Nanti kita pulang sampai rumah jam 11. Cuci-cuci muka, tidur jam 12. Bangun pagi jam 4 sudah siap-siap apa segala semua. Jam 6 sudah ada di gereja. Ya. Saya juga macam begitu. Nah kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dibuat ini. Waktu saya jalan, Tuhan hanya kasih ingat. Saya tidak berpikir apa-apa, cuma saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan.
Tuhan Yesus berikan saya kekuatan. Hanya kunci saya berdoa. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya kekuatan. Persis di tikungan. Saya kasih nama sekarang di tikungan itu kamarnya Kosin. Pak Daniel punya kamar karena saya siapkan untuk dia. Persis di tikungan situ ada suara. Masuk sama saya. Engkau diam. Bukan Tuhan marah, diam kau. Tidak. Tuhan bilang, engkau diam. Engkau diam. Apa itu Tuhan? Kau buka. Mazmur 37. Coba. Mazmur 37. Ya kita lihat. Tuhan katakan, engkau diam. Oh, kau diam ini apa? Tuhan bilang, Mazmur 37. Mazmur 37. Ya, saya baca ya. Mazmur 37 ayatnya yang pertama. Kebagian orang fasik semu. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Hakmu seperti siang. Ayat 7 lihat, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang-orang yang melakukan tipu daya. Tuhan hanya kasih berdiamlah diri. Jangan kau marah kepada orang-orang yang seperti itu. Sudahlah berdiam diri. Tuhan bilang diam. Kalau kita sudah berbuat baik, orang berbuat jahat kepada kita, sudahlah, jangan kita balas. Kita diam. Bukan diam kayak orang bodoh, tidak. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku udah kuat, Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat, Tuhan. Saya tidak kuat. Tuhan kan lihat, ini yang doa ini siapa? Oh, yang doa ini orang yang berbuat baik, tetapi didolimi. Diam. Sudah diam, nanti Tuhan yang beracara. Tuhan punya banyak cara kok. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bukan kita bilang, Tuhan dia jahat, pukuli dia Tuhan, hukumi dia Tuhan. Tidak. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya. Saya tidak kuat Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Kalau kita ada dalam kebenaran kan kita diam saja. Itu berkat loh. Maka itu tadi dia katakan mur. Ada salib-salib yang harus kita pikul. Maka itu salib-salib yang kita pikul. Kita tidak boleh berlaku dosa. Kita diam saja sambil kita berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan. Saya bersyukur, saya berterima kasih jemaat. Senantiasa berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada Bapak Gembala. Berikan kekuatan kepada istri anak-anaknya. Supaya mereka bisa bersatu terus melayani. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan, sudah lari. Jadi kalau ada apa-apa, ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang mau menghancurkan kita, sudahlah. Kalau kita salah, kita cepat bertobat. Jangan kita sudah salah, begitu kita masih marah lagi salah. Kalau kita salah, cepat kita bertobat, kita berbalik. Tapi kalau kita dalam posisi yang benar, sudahlah. Dia katakan di sini ayat 7, tolong dikeluarkan. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri. Maka itu tidak berlaku dosa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Berdiam dirilah. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah dia. Nantikan. Nanti Tuhan yang beracara. Kita tidak boleh bilang jahat itu. Hukum dia. Jahat itu hukum dia.
Saya ini tadi lagi geloh hati saya. Ada orang berapa waktu yang lalu, dia jahat sekali sama saya. Dia jahat sekali. Bahkan hak-hak saya diambil. Dia jahat sekali. Sekarang akhir-akhir ini, Tuhan beracara di dalam hidupnya. Beracara dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan semua. Dia sekarang dalam keadaan susah. Saya melihat sama dia susah. Saya susah sekali. Saya mau bisa buat apa? Saya lihat dia sekarang lagi susah. Saya tanya sama dia, kamu hari ini makan apa? Tidak ada makanan katanya. Tidak ada makanan. Loh, tidak ada orang kirim makanan sama kamu, tidak ada. Bagaimana orang-orang ini, waduh, orang udah hilang semua katanya. Udah pecah, hancur semua. Ya, mereka udah ada perhatikan saya lagi. Aduh. Saya berpikir kasihan dia. Saya tahu bahwa apa yang dia tanam dulu ini sekarang dia terima. Saya tahu itu. Saya bilang, Tuhan kau tolong, Tuhan kau tolong. Tuhan bilang itu bukan urusanmu lagi. Itu dia berurusan sama saya. Saya sampai pamit sama Tuhan tadi. Saya duduk di sini tadi. Saya pamit sama Tuhan. Tuhan mohon maaf, saya tahu ini engkau izinkan. Tapi izinkan saya Tuhan. Kasihan dia Tuhan. Saya pamit sama Tuhan. Saya telepon beberapa orang. Kau tolong dia lagi susah ini. Kau tolong dia lagi susah. Saya tidak syukuri. Saya tidak syukuri. Tapi saya bilang, kau tolong dia lagi susah. Kau tolong dia lagi susah. Kau tolong dia lagi susah. Sampai orang itu pergi ke sana. Ketemu dengan dia. Orang video call sama saya. Pak, ini kami sudah ada sini. Kau tolong dia. Apa yang dia bisa, kau tolong dia ya. Kau tolong dia. Kalau kau keberatan, kau kasih tahu saya nanti yang gantikan. Kau tolong dia, kau tolong. Padahal dulu dia dolimi saya, dia jahat. Bukan hanya itu saja, banyak Pak. Mungkin 100 sudah ketemu. Saya dengar, ya, Saudara Ahok. Orang mendolimi dia. Orang mendolimi dia. Dikatakan karma ini sudah turun. Karma ini turun. Karma ini turun. Loh, karma apa lagi? Saya lihat di YouTube. Katanya FS dulu dolimi dia. Yang buat dia juga macam begini. Sekarang FS kena. Waktu Ahok sudah diputus. Tangkap, masukkan penjara. Ahok bilang, orang yang mendolimi saya. Satu saat engkau akan dapat. Benar, satu persatu orang bilang, sekarang FS. Siapa lagi? Masih ada yang ini lagi. Masih ada yang ini lagi. Kalau kita mengerti kebenaran firman, kita tidak lakukan itu. Kita tidak lakukan itu. 2-3 minggu yang lalu saya khotbah. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Kalau aku di pihak engkau, siapa melawan? Saya khotbah itu. Itu untuk apa? Untuk memberikan pelajaran untuk kita. Supaya kita jangan salah jalan. Kita mengerti firman. Tidak ada orang itu bisa hancurkan pekerjaan Tuhan itu. Tidak ada. Tidak ada. Orang bisa membunuh pekerjaan Tuhan itu. Stopkan pekerjaan Tuhan itu. Tidak ada. Dengan uangmu berapa banyak tidak bisa. Itu loh. Saudara Alfred cerita sama saya. Dia cerita sama saya. Om. Bukan dia cerita sama saya, iya Om. Ya, saya melihat pekerjaan Tuhan itu udah bisa dihancurkan. Ada orang-orang yang mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dia boikot di musik. Dia boikot di sini. Oh, hancur sudah. Tapi ternyata tidak. Sampai sekarang gereja itu tambah besar. Masih jalan terus. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Maka itu saya senantiasa berbicara kepada dapur-dapur. Itu pekerjaan yang mulia. Kalau kamu kerjakan yang baik. Ya, tidak usah berpikir dulu yang untung, yang apa. Kamu kerjakan yang baik. Pasti Tuhan kasih. Kerjakan yang baik dengan segenap hati. Masak yang enak, kasih makan yang baik sama mereka. Kalau kurang, Pak ini kurang, nanti ditambah. Kasih yang baik. Jangan kita bikin satu tasuan. Tasuan itu hitung-hitungan. Jangan. Kalau kita bikin hitung-hitungan nanti
Tapi kalau kita sudah buat macam, biarkan saja. Kita lihat tadi pagi saudara Ale khotbah. Ya. Orang boleh kerja di luar dengan gaji sekian. Orang boleh kerja di Jakarta gaji sekian. Singapura gaji sekian. Dihitung-hitung. Kalah dengan orang yang sungguh-sungguh berbuat yang baik untuk Tuhan. Yang sungguh-sungguh berbaik untuk Tuhan. Kalah. Saya berpikir-pikir betul juga. Kalau dihitung-hitung beda. Jauh. Tapi kita ikut Tuhan ini, melayani Tuhan bukan cari hitung-hitungan. Marilah, berbuatlah yang baik. Saya rasa sekian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sebentar ini kita berikan persembahan sekali lagi. Persembahan Natal. Ya, persembahan Natal. Tadi pagi persembahan sekali saja. Karena Tuhan yang arahkan kepada saya, ayo kita berikan persembahan satu kali lagi. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persembahan ini bukan masuk kantongnya Bapak Gembala, tidak. Persembahan ini kita pakai lagi untuk kasih makan. Ya, sebab ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih ada lagi kita kasih makan. Mereka tanya, Pak minggu depan kasih makan lagi. Ini persembahan-persembahan yang kita berikan ini, kita kumpulkan semua. Kita berikan. Untuk apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan panti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Sebelum kita berikan, saya kepingin berdoa. Biar Natal ini kita benar-benar mau berikan yang baik. Ya, tidak usah kita hitung-hitungan, berikan yang baik. Seperti apa yang dikatakan tadi, emas yang baik. Ya, Pak, dapat itu Bapak masuk kantong? Tidak. Itu nanti akan dipakai untuk panti-panti asuhan. Kita gerakan semua untuk akhir tahun ini. Tahun depan, mulai tanggal 2 atau tanggal 3, kita mulai gerak lagi yang baru. Ya, kita buat. Mungkin kita berpikir, rugi Pak. Tidak akan rugi. Orang yang menabur di tempat yang subur itu tidak akan rugi. Kita gereja lakukan ini. Ya, kita melihat alat-alat gereja. Dari mana kita bisa beli? Ya ini, karena kita menabur di tempat yang subur. Tuhan memberkati kepada kita. Kita lihat gereja kita di belakang, semua sudah dibikin betul semua. Dari mana dananya? Ini karena kita menabur. Ayo. Kita belajar. Ya. 1 tahun selama ini kita berbuat yang baik. Tidak pernah Tuhan biarkan kepada kita. Saya tunduk kepala. Ya, kita berdoa.